Selamat malam, perkenalkan nama saya Martinus Hubertus Eman, NPM 1640302064. Di sini saya akan menjelaskan metode Fuzzy Logits. Pengertian: Fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Jan Łukasiewicz pada tahun 1920-an sebagai teori kemungkinan. Logika ini memperluas jangkauan dari nilai kebenaran untuk semua bilangan real pada interval antara 0 dan 1. Selanjutnya diteliti lebih lanjut oleh Max Black pada tahun 1930-an dalam penelitiannya tentang ketidakjelasan Fulgens, sebuah latihan pada analisa logis. Sebelum munculnya teori logika Fuzzy logis dikenal sebuah logika tegas, strict logis, yang memiliki nilai benar atau salah secara tegas. Sebaliknya, logika Fuzzy merupakan sebuah logika yang memiliki nilai kebenaran atau kesamaan Fuzzinis antara benar dan salah. Dalam teori logi Fuzzy, sebuah nilai bisa bernilai benar dan salah secara bersamaan, namun beberapa besar kebenaran dan kesalahan suatu nilai tergantung kepada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Perbedaan antara kedua jenis logika tersebut adalah logis tegas memiliki nilai tidak sama dengan 0.0 dan ya 1.0, sedangkan logis Fuzzy memiliki nilai antara 0.0 hingga 1.0. Cara grafik perbedaan antara logika tegas dan logika Fuzzy ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, gambar A merupakan contoh logika tegas, strict logis, sedangkan gambar B merupakan logis Fuzzy. Pada gambar A, apabila X lebih dari atau sama dengan 10 baru dikatakan benar, yaitu bernilai Y sama dengan 1. Sebaliknya, nilai X yang kurang dari 10 adalah salah, yaitu Y sama dengan 0. Maka angka 9 atau 8 atau 7 dan seterusnya adalah dikatakan salah. Sedangkan pada gambar B, nilai X sama dengan 9 atau 8 atau 7, nilai antara 0 dan 10 adalah dikatakan ada benarnya dan ada juga salahnya. Kelebihan logika Fuzzy. Logika Fuzzy logis mempunyai banyak kelebihan, yaitu kemampuan dalam proses penalaran secara bahasa, ilustrasi, register, sehingga dalam perencanaannya tidak memerlukan persamaan matematika dari objek yang akan dikendalikan. Kelebihan yang lain: konsep logi Fuzzy sangat sederhana. 2. Konsep penalaran logika Fuzzy mudah dimengerti. 3. Logika Fuzzy sangat fleksibel. 4. Logika Fuzzy memiliki toleransi terhadap data yang tepat. 5. Logika Fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. 6. Logika Fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. 7. Logika Fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. 8. Logika Fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Kelemahan logika Fuzzy. Meski mempunyai straight kelebihan, bukan berarti logika Fuzzy tidak mempunyai kelemahan. Kelemahan yang sering timbul adalah bagaimana menentukan Fuzzy set, mempersip fungsinya, menentukan nilai-nilai, ilustri penentuan kemiringan pada Fuzzy tentu dan tidak membutuhkan aturan Fuzzy, sehingga jika penentuan parameter di atas tidak terdapat, maka performa dari sistem Fuzzy yang akan kita buat menjadi tidak optimal. Pada sebagian masalah di mana kita sangat ahli dalam mengalami tingkah laku variabel dan aturan yang ada, maka pendefinisian dari fungsi keanggotaan dan aturan Fuzzy bisa
sangatlah mudah dan cepat. Namun sebaliknya, jika tidak bisa memahami masalah dari tingkah laku variabel dan aturannya, maka memerlukan usaha yang keras dan waktu yang lama untuk membuat variabel dan aturan fuzinya. Aplikasi logika fuzi. Fuzi logis banyak digunakan di berbagai bidang seperti bidang teknologi, bisnis, manajemen, pertanian, transportasi maupun medis. Beberapa contoh aplikasi logis. Pada bidang industri, fuzi logis dapat digunakan sebagai kontrol mesin, memprediksi jumlah produksi dan juga barang. 2. Pada bidang bisnis, dapat digunakan sebagai prediksi kendali turun. Dan 1. Instrumensi saham atau pasar mata uang, memprediksi keuntungan penjualan selanjutnya. Pada bidang pertanian dapat digunakan untuk prediksi cuaca sebelum pertanian memulai menanam agar mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh fuzi logis. Misalkan variabel umum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muda memiliki umum di bawah 35 tahun, perubahan di antara 35 sampai dengan 55 tahun, dan tua berusia 50 tahun. Muda umur lebih besar 35 tahun, perubahan 35, lebih besar umur 55 tahun, tua umur 55 tahun. Pada gambar, apabila seorang berumur 35 tahun maka ia dikatakan muda. Apabila seorang berumur 35 tahun maka ia dinyatakan tidak muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari maka ia dikatakan tidak muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun maka ia dikatakan parubaya. Apabila seseorang berusia 34 tahun maka ia dikatakan tidak parubaya. Apabila seseorang berusia 35 tahun maka ia dikatakan parubaya. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari maka ia dikatakan tidak parubaya. Dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan arsip untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil saja pada satu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan fuzi digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seseorang dapat masuk dalam himpunan yang berbeda. Muda dan parubaya, tua disebut sebagai besaran eksistensinya dalam himpunan tersebut. Dapat dilihat pada nilai kategori berikut adalah himpunan fuzi untuk variabel umum. Ya, ini contoh gambarnya. Seseorang yang berumur 40 tahun termasuk dalam himpunan muda dengan umur 40 tahun sama dengan 0,25, namun dia juga termasuk dalam himpunan parubaya dengan parubaya sama dengan 0,5. Seseorang yang berumur 50 tahun termasuk dalam himpunan muda dengan umur 50 sama dengan 0,25, namun dia juga termasuk dalam himpunan parubaya dengan umur 50 sama dengan 0,5. Daftar pustaka. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat malam.